Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di kanal online rahimakumullah. Kali ini kita akan berganti mengkaji kitab, yaitu Al-Adab Al-Mufrad, yaitu satu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, yang hadis-hadis itu semuanya berbicara tentang mufrad. Nah, gitu ya. Itulah mengapa kitab ini disebut sebagai mufrad. Mufrad itu ya tetap ada ya hubungannya dengan tunggal. Mufrad itu kalau kita belajar bahasa Arab itu kan artinya tunggal ya. Nah, apa hubungannya gitu kan? Kalau kita mungkin kurang berpikir lebih spesifik, itu mungkin akan menemukan ada missing point. Mufrad berarti bukan jamak tunggal. Lalu ada hadis. Hadis yang tunggal tuh gimana maksudnya itu? Jadi maksudnya adalah ditunggalkan gitu ya. Afroda yufridu, mufrad. Maksudnya itu didedikasikan, disendirikan. Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis banyak sekali. Ada yang sahih, ada yang dhaif gitu ya. Ada yang hasan. Nah, hadis-hadis yang sahih itu dikumpulkan di kitab Sahihul Bukhari yang mencakup berbagai pembahasan, topik pembahasan dari toharoh, dari sholat, sampai semuanya, puasa, haji, semua malam macam-macam, pokoknya segala topik yang mungkin ditemui oleh seorang muslim. Nah, itu semuanya hadis sahih. Lah, adapun dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad itu hadisnya boleh jadi berbeda kualitasnya gitu ya, derajatnya, ada yang sahih, hasan atau dhaif, tetapi semuanya itu berbicara tentang adab. Nah, itulah maksudnya mufrad, disendirikan, ditunggalkan gitu ya, didedikasikan gitu ya. Nah, gitu, itu maksudnya mufrad. Nah, jadi jangan sampai salah paham ya maksudnya ya. Oke. Kita fokus pada judul yang menjadi topik kita pada sesi kali ini, yaitu tentang apakah pembantu itu budak itu ya. Nah, maksudnya itu budak dalam Al-Quran memang disebutkan secara jelas, wa ma malakat aimanukum fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, beristrinya, dan ditambah auma malakat aimanukum, dengan para budak-budakmu. Lah, ayat inilah yang saya pikir boleh kita katakan disalahgunakan oleh sebagian kita gitu ya, untuk melegitimasi pembolehan mohon maaf, berhubungan badan gitu ya dengan ART-nya, dengan pembantunya yang dia anggap sebagai budak hanya karena auma malakat wa ma malakat aimanukum, karena Al-Quran dengan sedemikian jelas menyatakan dibolehkan
di samping istri untuk bersebadan dengan budak-budak itu. Nah, itu abuse of religious text gitu ya, penyalahgunaan gitu teks keagamaan. Jadi beda, jelas beda, tetapi kita tidak memungkiri ada sisi persamaan gitu ya. Nah, jadi oke, pembahasan, jangan lupa pembahasan kali ini itu kita letakkan dalam kerangka al-adab, bagaimana perilaku kita, bagaimana adab kita. Nah, dalam hal ini terhadap budak gitu ya. Oke. Nanti kita sambung-sambungkan gitu ya. Oke, jadi al-adab al-mufrad ini berkaitan dengan adabnya, perilakunya seorang muslim. Yang pertama, adab pertama seorang muslim, kamu mau dikatakan beradab atau tidak, berakhlak atau tidak, itu yang pertama sudah kita sebutkan dalam sesi-sesi selanjutnya. Silakan dicek ya di kanal YouTube-nya. Orang tuamu adalah setelah Allah ya, standar paling real bagaimana kamu berakhlak. Kalau terhadap orang tuamu kamu baik, insya Allah akhlakmu juga baik. Tetapi kalau dengan orang tuamu yang melahirkanmu, yang menyusuimu, yang menyuapmu, yang menafkaimu, yang ngasih uang jajan, uang sekolah kepadamu, kamu tidak mampu berterima kasih dengan berbuat baik kepada mereka, maka andaikan kamu rajin sholat pun, sholatmu tampak tidak berguna. Atau mungkin Anda bisa terbebas dari kewajiban syar'i sholat tersebut, tetapi pada dasarnya sholat itu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap akhlakmu. Maka perlu ditanyakan. Jadi jangan jungkal-jungkal saja ya. Jadi sholat itu harus membawa tambahnya kemaslahatan kita kepada orang lain. Dalam hal ini kepada orang tua. Oh, kepanjangan ini ya. Oke, yang kedua kepada tetanggamu. Jadi sholatmu itu juga harus berimplikasi pada baiknya sikap kita kepada tetangga. Dan yang ketiga adalah kepada anak-anak yatim. Masya Allah. Ini memang belum kita bahas, tetapi memang yang ketiga menurut pemahaman kami terhadap kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, yang ketiga adalah adab kita terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu adalah golongan marginal dalam status sosial yang jelas-jelas disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Harus kita perhatikan. Oke, yang keempat adalah budakmu. Atau dalam hari ini, nah ini di sini kita menemukan titik persamaannya secara moral, yaitu mereka semua pada dasarnya adalah manusia biasa seperti kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, entah kamu tuan atau budak gitu ya. Jadi secara moral etis, baik budak atau sayyid atau tuan itu sama. Ya, mereka tidak saling menyembah kepada satu yang lain. Mereka sama-sama bertanggung jawab kepada Allah secara moral. Tetapi secara legal formal memang ada perbedaan yang cukup signifikan, bahkan sangat signifikan. Jadi ya tadi itu wama malakat aimanukum. Jadi seorang tuan itu boleh berhubungan badan dengan budak-budak perempuannya, gitu loh maksudnya. Gitu ya, tanpa akad maksudnya itu. Nah kan gitu. Nah kalau pembantu tidak boleh. Kalau pembantu
itu tidak boleh. Oke, Masya Allah, saya lupa kita mestinya membaca hadis. Oke, bagaimana hadisnya tentang kewajiban kita untuk berbuat baik kepada budak? Oke, sebenarnya ya budak hari ini, oke kita tidak menemukan budak hari ini, tetapi pemaknaannya harus kita tarik dalam aspek yang lebih substansial, yaitu mereka yang secara status sosialnya lebih rendah dari kita, itu jangan menjadikan kita itu menjadi sombong, menjadi sangat berbeda, menjadi sangat merendahkan mereka. Ini kontekstualisasinya ya kepada bawahan kita, kepada junior kita, kepada orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi ya jangan karena lebih tua lalu sok minta minta dihormati, ya wajar ya. Minta sangat itu yang tidak boleh. Jadi kontekstualisasinya itu. Ini bukan berarti budak dihapus ya, bukan. Tetapi budak tetap ada, tapi hari ini mungkin diparkir dulu, dipending dulu. Nah, mungkin pada masa-masa yang akan datang akan timbul lagi. Tapi yang jelas Islam melarang perbudakan, meskipun cara Islam melarang itu secara mutadarrij. Nah, jadi bertahap. Nah, Islam menutup segala pintu lahirnya perbudakan kecuali dalam peperangan. Itu kata Pak Quraisy. Nah, jadi oke, yang sudah ada biar gitu kira-kira kesederhananya gitu ya. Ayo yang ada ini kita hilangkan, kita coba hilangkan sedikit demi sedikit. Yang penting tidak nambah kira-kira gitu ya. Oke. Jadi hadis yang akan kita baca ini berkaitan dengan bagaimana perilaku seorang tuan pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah itu terhadap budaknya yang sangat kejam, dan itu tidak boleh. Budak itu ya makan, ya harus kita kasih makan. Apa yang kamu makan itulah yang budak makan. Apa yang budak makan itulah seharusnya yang kamu makan. Jadi kalau bekerja ya jangan membebani mereka melebihi dari apa yang mereka mampu. Jadi nah itu, jadi nilai moralnya sama gitu ya dengan pembantu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qol haddatsana, dan sampai seterusnya sampai Anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, anna rajulan, itu mungkin Hasan bin Ali ya, seorang lelaki amarohulaman lahu. Nah, ada seorang laki-laki itu menyuruh budaknya ayasnua untuk ngambil air gitu ya di satu sumur kira-kira gitu ya, ala ba'irin lahu, untuk untanya gitu ya. Oke. Fanama al-ghulam, sudah disuruh ngambil air kok dia ketiduran kira-kira gitu ya. Faja'a bi syu'latin min narin, maka lelaki tadi itu yang sayyid, yang tuan itu datang dengan membawa bara api. Masya Allah. Fa'alqaha fi wajhihi, dan kita tidak bisa bayangkan ya apa iya seorang sayyid itu menyodorkan, melemparkan bara api ke wajah budaknya hanya karena wajah budak tadi itu tidur atau tertidur, atau mungkin ya sengaja tidur gitu ya. Andai pun sengaja pun masa iya sih siksanya itu, sanksinya itu dilemparkan bara api ke wajahnya, ya Allah, naudzubillah gitu ya.
Fataradda al-ghulam fi bi'rin. Nah, setelah itu karena tuannya marah, maka budak itu datanglah ke sumur untuk mengambil air. Falamma asbaha, gitu ya, lalu esok harinya ata Umar, budak itu datang kepada Umar bin Khattab untuk mengadu. Fara'alladzi fi wajhihi. Lalu Umar pun melihat bekas lemparan bara api di wajahnya. Ya Allah. Fa'ataqahu. Maka segera setelah itu, setelah mendengar tadi itu, Umar memerdekakan budak tersebut. Ya Allah. Jadi apa namanya? Ini memang kayak ada di dunia fantasi ya, di dunia fiksi, di novel-novel gitu ya. Ada seorang majikan melempar bara api ke wajah budaknya atau mungkin wajah pembantunya. Mungkin sampai sekarang pun ada gitu ya. Nah, jadi naudzubillah summa naudzubillah. Yang jelas ini tertulis dalam hadis, mungkin benar ketika itu, tetapi yang patut kita ambil pelajaran hari ini, karena budak tidak ada, ayolah, jangan sampai kita itu berlaku kejam terhadap ART kita, pembantu kita, atau bahkan berlaku zalim kepada orang-orang yang menjadi bawahan kita, lebih junior dari kita. Jangan sampai. Disebutkan wattaqullaha wa ma malakat aimanukum oleh Rasulullah itu ya. Dan perliharalah hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan para hamba-hambamu. Nah, jadi yang jelas itu Islam melarang perbudakan dan menutup segala bertambahnya budak kecuali dari satu, yaitu peperangan. Dan terhadap budak-budak yang ada itu Rasulullah dengan berbagai cara berusaha untuk menghilangkannya sedikit demi sedikit. Akhlak yang patut kita ambil adalah, cobalah lihat manusia sebagai manusia ya. Apa sih yang kita banggakan dengan kita, dengan posisi kita? Ini tepat sekali. Ketika kita menjadi birokrat, atau enggak usah lah tinggi-tinggi birokrat, mau jadi staf gitu ya, staf di kementerian atau staf di perpustakaan atau di universitas atau di kantor desa. Kamu punya jabatan, iya, tapi apa sih yang disombongkan? Cobalah kita lihat manusia sebagai manusia. Mereka makan, kita juga makan loh. Mereka betapapun mungkin kurang beruntung secara ekonomi, mereka juga punya cita-cita sebagaimana kita. Nah, inilah yang disebut sebagai karomatul insan, human dignity. Nah, gitu ya. Walaqad karramna bani Adam. Nah, Masya Allah. Dan kami, kata Allah, telah memuliakan setiap anak manusia, setiap keturunan Adam. Masya Allah. Ayo, makanya coba ini sangat penting. Kenapa kita punya jiwa? Nah, ini terutama mereka yang ada di pos-pos gitu ya, yang bertugas mengurusi orang, biasanya punya mental, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu kan seakan-akan melihat orang lain yang sedang membutuhkan itu di bawah kita. Sama saja kita. Nggak usah seperti itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, ini saya pikir penting kontekstualisasi terhadap
perintah untuk memperlakukan budak dengan baik, dengan setara gitu ya, meskipun status legal formalnya berbeda gitu ya. Nah, sama saja gitu ya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.